Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu kripto favorit saya gitu ya untuk mungkin di tahun depan. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai kripto ini. Mungkin dari thumbnail atau mungkin dari gambarnya teman-teman udah tahu dari judul videonya. Tapi kita akan bahas lebih dalam. Pastinya kita tanya kenapa alasannya, lalu mungkin kita bahas secara teknikalnya juga dan potensinya ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita aim untuk 350 likes ya teman-teman ya. Thank you untuk supportnya. Kalau teman-teman yang belum like video ini mungkin bisa pencet tombol like-nya. Targetnya 350 ya. Thank you semuanya. Dan mungkin kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke. Ya. Kripto apa yang akan kita bahas atau mungkin yang menjadi personal favorite juga, yaitu adalah Avalanche ya atau AVAX. Nanti kita bahas. Kita mulai dulu mungkin dari secara ranking ya. Kalau kita ngomongin tentang overview, AVAX ini kan dia di ranking 13. Jadi technically kalau menurut saya ini kripto yang nggak terlalu besar. Jadi bukan yang market cap yang tinggi gitu ya. Tapi nggak terlalu kecil juga gitu. Jadi dia sekarang market cap aja ada di kisaran 7,5 miliar dolar ya, 7.5 billion dollars. Technically ini udah cukup besar juga. Jadi bisa dibilang ini seperti ya big caps lah, big caps. Jadi ya kalau di saham mungkin saham-saham blue chip gitu ya. Nah, Avalanche ini mungkin yang menurut saya menarik. Nah, kenapa menarik? Avalanche ini kita sempat pernah bahas jauh sebelum dia mengalami kenaikan biasanya ya. Nah, ini saya bahas dua kripto berpotensi di 2024. Salah satunya Avalanche. Avalanche ini dia kan bergerak di bidang layer 1 gitu ya, di bidang layer 1. Sempet hype ya waktu di tahun 2021, 2022, tapi layer 1 itu sangat-sangat fundamentalnya cukup kuat karena mereka kan bikin networknya sendiri, lalu ya ada DApps dan lain-lainnya gitu ya. Kita ngomongin tentang dalamnya dulu deh untuk Avalanche seperti itu. Makanya Avalanche ini cukup berpotensi. Nah, ini websitenya Create Without Limits. Build it your way. Lalu dia ini ada beberapa testimoni ya dari beberapa founder, dari founder AAV ataupun dari co-foundernya dari Chainlink Labs gitu ya, bahwa ya Avalanche it's suitable. Di sini dia bahas nih contoh AAV ya. Avalanche consensus is well suited for building DeFi application. Di sini dia ngomongin cocok nih buat bikin DeFi gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya Avalanche ini bagus karena dia ada secara fundamental dia sedikit berbeda karena dia menggunakan subnets gitu ya. Nanti bahasanya lebih dalam lagi deh. Nah, kita ngomongin mungkin tentang blockchain-nya dulu deh. The blockchain built to scale. Jadi blockchain yang dibuat untuk skalabilitasnya biar tinggi. Nah, dia menggunakan yang namanya subnets. Untuk overview fundamental, nah ini saya jelaskan secara semudah mungkin. Semoga teman-teman bisa mengerti juga. Nah, Avalanche ini ada primary networknya, the primary network. Nah, berbedanya Avalanche dengan chain lain, dia bagi tiga. Dia dibagi tiga. Ada yang namanya contract chain atau C chain, ada yang namanya platform chain atau P chain, dan ada yang namanya exchange atau X chain gitu ya. Nah, jadi kita ada tiga chain nih. Dan masing-masing chainnya ini ada kegunaannya masing-masing. Ini kalau kita bandingkan nih, primary networknya di sini ada dibagi tiga. Masing-masing ada. Untuk exchange ini lebih karena untuk create aset maupun exchange aset-asetnya. Sedangkan kalau contract chain ini biasanya fokusnya di NFT lah, di ERC20 tokens ataupun di DApps. Lalu juga ada platform chain ini yang membuat custom chain-chainnya sendiri. Nah, yang menariknya saya mau bahas sebenarnya di P chain-nya ini. Kenapa? Karena di P chain ini mereka khususnya adalah membuat subnets. Jadi subnets ini lebih kecilan lagi, membuat chain-chain yang lebih kecilan lagi. Nah, ini kan primary networknya nih, P-chain, C-chain, X-chain. Nih, primary network seperti ini. Di dalamnya ada subnet-subnetnya. Jadi ada subnet 1, subnet 2, subnet 3. Dan mereka ini bisa dibilang ya connected juga. Tapi mereka independent technically. Jadi ya, it's very interesting secara fundamental ya. Makanya skalabilitasnya mereka tuh tinggi. Nah, salah satunya di sini nih. Each subnet performance is isolated from other subnets in the ecosystem. Jadi intinya apa? Kalau misalnya teman-teman ada subnet A dan subnet B, let's say di sini ada subnet 1 sama subnet 2. Yang subnet 2 nih transaksinya tinggi. Gitu, transaksinya tinggi. Biasanya yang terjadi adalah kalau di network itu ada yang transaksinya banyak, overload gitu ya, gas fee-nya mungkin tambah mahal dan lain-lainnya. Ada efeknya. Sedangkan dengan di subnet seperti ini isolated, jadi mereka ya bisa dibilang ya mereka terpisah secara performance-nya ini. Makanya so increase usage on one subnet won't affect another. Jadi ya
yang satunya tinggi, yang satunya rendah, nggak akan terdampak dari subnet A atau subnet B-nya. Jadi karena ya transaksinya akan tetap stabil, fee-nya tetap rendah. Karena kalau teman-teman tahu, Avalanche ini salah satu kelebihannya adalah fee-nya nggak terlalu mahal, plus transaksinya cepat. Ya, ini untuk di networknya sendiri. Makanya subnet Avalanche ini cocok untuk apa? Cocok untuk transaksi besar. Tadi kita ngomongin tentang si founder Aave, tentang DeFi-nya dia cocok untuk DeFi applications, plus gaming juga fokus. Avalanche salah satunya layer 1 yang terfokus di dalam gaming. Mana ya? Saya ada. Nah, ini baru 7 game yang baru nih yang mau launching di Avalanche. Avax is slowly becoming a powerhouse for gaming. Jadi gaming ini istilahnya mereka akan launching di chain Avalanche. Bahkan ada yang waktu itu sempat ada yang pindah kalau teman-teman tahu. Dari chain lain ke chain Avalanche. Kenapa? Karena memang lebih suitable lah intinya. Jadi inilah salah satunya lah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat crypto gaming kan lebih kecil-kecil lah. Crypto gaming kecil-kecil gitu ya. Market cap-nya lebih kecil, beresiko, kadang bisa fail dan lain-lain. Yang lebih stabil apa? Yang lebih stabil mungkin kita ambil networknya aja, yaitu adalah Avalanche. Jadi kita bisa dibilang kita tetap mendapatkan advantage atau dapetin benefit di saat misalnya kalau crypto gaming hype gitu ya. Lalu kita ngomongin, nah ini kalau teman-teman lihat subnetsnya, ini primary networknya nih, C-chain, P-chain, sama exchange. Subnetsnya ini masing-masing, kita lihat di sini udah ada beberapa subnets nih. Misalnya nih contoh Swimmer Network. Swimmer Network ini subnet khusus untuk di apps-nya Avalanche gitu. Lalu ada yang buat gaming seperti di FK subnet lah, ada Beam subnet, Carver subnet seperti itu. Dan ini independen satu sama lain. Ya, kira-kira itu mungkin dari saya. Nextnya, nah Avalanche ini juga menarik. Kenapa menariknya? Yaitu dia ada Avalanche Academy gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar nih, ini secara free loh. Ini tinggal pencet aja enroll gitu ya, lalu daftar. Ini ada Avalanche Fundamentals, khususnya ini untuk lebih karena developer kalau mau lebih dalam lagi. Nah, tapi kita mau bahas potensinya lagi. Nah, ini untuk salah satu news dari Avalanche, dimana kita lihat ya, ini adalah institutions yang bisa dibilang udah memakai, using atau testing Avalanche. Jadi kalau teman-teman tahu, traditional finance itu mereka kan udah mulai nih, blockchain dan lain-lain, dan mereka nggak mau ketinggalan istilahnya. Jadi mereka mau mencoba untuk apa? Untuk ya at least ada exposure di area ini, di area Web3 lah, di area DeFi dan lain-lainnya. Salah satunya sebenarnya Avalanche ini yang dipakai. Kita ada Citibank, ada T. Rowe Price, Fidelity, JP Morgan, Deloitte, ANZ dan lain-lainnya. Jadi bisa dibilang memang ini besar, ini sesuatu yang besar lah, karena semuanya bisa bilang testing sama Avalanche, walaupun belum tentu dipakai gitu ya, tapi orang-orang lihat Avalanche ini menjadi salah satu potensinya. Dan kita lihat ini secara aset under managementnya dia gede banget, besar-besar ya, 4,5 Fidelity, JP Morgan 2,5, Wellington 1,4 dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat sampai ke bawah gitu. Jadi inilah potensi dari Avalanche sendiri. Lalu kenapa harganya nggak naik? Pertanyaan itu kan, kalau misalnya ini besar gitu ya, yang pertama ini kan bukan partner, ini mereka hanya uji coba gitu aja. Tapi ya sesuatu yang udah diuji berarti ada kemungkinan gitu ya. Lalu yang kedua, ada yang memang udah dipakai, tapi ini terjadi di saat bear market. Bear market itu berita bagus, kadang juga nggak terlalu bergerak. Kenapa? Karena ya market lagi konsolidasi lah, nggak terlalu signifikan. Jadi kalau menurut saya secara fundamental dari Avalanche sendiri mungkin belum price in gitu ya. Jadi masih ada lagi kalau bull market atau bull run kembali gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang chain-nya di sini, teman-teman bisa lihat juga, ini daily active address Avalanche masih quite low kalau kita bandingkan. Ini saya bandingkan dengan Phantom, Avalanche, Ethereum sama Solana gitu ya. Dan kita lihat Avalanche ini masih setara mungkin di Phantom secara daily active address-nya atau jumlah alamatnya, sedangkan Ethereum sama Solana ini cukup tinggi gitu. Tapi kita kan hoping ya pastinya ya dia untuk mengalami kenaikan pada saat ya bull market mulai naik gitu ya. Tapi kalau address ini sebenarnya bukan sesuatu yang faktor yang penting. Lebih kita mau fokusnya ke daily transaction-nya sih. Jadi berapa banyak sih orang yang menggunakan transaksi gitu kan. Semakin transaksi semakin besar semakin bagus, karena itu generate revenue juga, fee dan lain-lainnya. Kita bisa lihat di sini bahwa Solana, Ethereum relatif stabil. Sekarang kita lihat di sini Phantom sama Avalanche secara khusus ini bounce up, naiknya cukup besar. Ini teman-teman bisa lihat dari daily transaction-nya nih. Bahkan ini ya bisa dibilang
lebih tinggi lagi gitu ya. Ini lagi ada hype gitu ya. Kira-kira seperti itu. Next, kalau kita lihat juga Avalanche kenapa berpotensi. Ini kalau teman-teman lihat dari total value lock-nya, Avalanche ini di area berapa nih? Avalanche ini yang hijau itu sekitar 1,3%. Jadi ya masih potensinya. Kita nggak bandingkan Avalanche untuk beat Ethereum kan 55%. Tapi kalau teman-teman lihat Avalanche sekarang 1,35%, dia ambil mungkin 2-4%. Jadi dari 1,3 ini jadi 2-4. Itu menurut saya udah bagus. Itu mungkin bisa double atau triple price-nya atau harga dari saat ini gitu ya. Belum tentu, masih mungkin masih bisa naik lagi di dalam bulan kalau memang terjadi. Tapi ya kita lihat potensinya masih ada. Dan kita lihat Avalanche sendiri dia menjadi yang ketujuh gitu ya, ketujuh. Jadi ini salah satu fundamentalnya. Bahkan technically kita lihat di sini active address-nya lebih banyak Solana. Ya, transaksinya juga lebih banyak Solana. Tapi kalau teman-teman lihat di total value lock-nya, berapa banyak dana yang dikunci di dalam network-nya, Avalanche ini lebih besar dari Solana. Jadi ini salah satu potensi. Saya nggak bahas bahwa Solana ini nggak kurang bagus, tapi memang potensinya mungkin Avalanche ini lebih karena DeFi, gaming, orang-orang lebih fokus untuk ya kan gaming di Web3 kan biasanya kan play to earn. Orang-orang harus ada assets lah istilahnya seperti itu. Jadi ya harus di lock kan asetnya. Nah makanya mungkin total value locknya juga cukup tinggi. Dan DeFi Avalanche ini cukup jalan juga gitu. Salah satunya exchange, decentralized exchange-nya dia itu JOE gitu ya. Itu juga menarik sebenarnya. Tapi kita nggak akan terlalu bahas mendalam. Atau kita mungkin lihat dulu ya Avalanche. Nah ini saya bahas. Ini networknya ada AAV tadi. Kita lihat ada Trader Joe, GMX juga buka di Avalanche. Inilah salah satunya kenapa Avalanche ini menjadi mungkin pilihan orang-orang. Nah itu makanya itu alasannya udah cukup mungkin ya untuk kenapa kita pilih Avalanche sebagai salah satu crypto favorit. Next kita bahas technical. Ya kembali lagi disclaimer on and do your own research seperti yang di awal video juga. Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Price-nya udah naik tinggi, pesat gitu ya. Ini naik 174% gitu. Pertanyaan saya sebenarnya adalah apakah kita fokus di area sekarang gitu ya. Oh, dia udah naik tinggi, atau kita lihat fokus nantinya tuh dia gimana gitu. Karena kalau kita lihat one week misalnya seperti ini, Avalanche punya all time high itu di kisaran 136. Jadi dia walaupun di area 20, dia kembali ke all time high lagi aja di harga sekarang. Itu di 600%. Gitu. Jadi masih 6 kalinya nih dari harga sekarang yang udah dari bottom naik ke atas. Karena dia cukup berdampak di bear market. Gitu. Dengan fundamental yang kuat, cukup kuat lah kalau menurut saya di sini. Ya potensinya cukup lumayan kalau di dalam bull market ini untuk Avalanche mungkin at least beat all time high-nya lagi atau surpass all time high-nya. Kita coba kasih garis di sini mana ya. Boom, di sini. Nah, ini all time high-nya lagi. Jadi ini at least kalau dari saat ini aja di area ini naik 580 ya 600% lah gitu ya. Kalau kita dari sini, kalau dari bottomnya ini udah naik berapa kali? 1500-an. Dan bukannya kita ngomongin ini, Avalanche saya sering ya udah salah satu kripto yang cukup dibahas di bear market. Bahkan saya sempat ingat saya bahas Avalanche di bawah $10 ini sesuatu yang sangat murah ya waktunya dibeli, dan kita ada kesempatan untuk beli gitu ya. Saya justru nggak beli terlalu banyak. Nah kita di sini, ini dari bulan Agustus sampai Oktober nih saya rasa ini good opportunity banget nih. Di bawah $10 teman-teman dapat Avalanche di area tersebut. Still istilahnya diskon besar gitu. Bayangin diskon 90%, kalau di toko pasti diambil gitu ya. Nah ini kita udah mulai mengalami kenaikan, tapi nggak apa-apa, belum telat. Nah untuk area next demand zone yang kita bahas kalau teman-teman yang belum ada Avalanche, yaitu di mana? Yaitu salah satu areanya tuh saya lihat mungkin di area kisaran $16-17 gitu. Ini di area tersebut lah, karena ini cukup ada confluence dan areanya berarti ini kisaran mengalami penurunan mungkin 15-16% dari harga sekarang. Ya kalau mau lebih safe itu di area tersebut nih. Ini yang saya bahas di sini. Di area ini. Ini kisaran harga ya 14,7, 14,8, $15. Ini juga menarik. Jadi dua level ini aja deh yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Jadi kalau market deep gitu, jadi bisa diperhatikan, oh Avalanche nih langsung gitu. Jadi area 17 sampai $15 akan menjadi potensi target kita untuk Avalanche. Ini turun sekitar 17-16%, satu lagi turun mungkin sekitar 27-28%, which is ya ini nggak tahu kalau dia turun 27% apa yang terjadi dengan Bitcoin gitu ya. Itu sesuatu yang menarik gitu.
saya rasa sih mungkin potensi besarnya sih di area ini $17 mungkin masih bisa dicapai. Kalau untuk di bawah sini belum tentu, cuma kalau udah turun ini menarik gitu ya. Karena kembali lagi, teman-teman jangan lihat pada saat dia naik terus dia turun di sini, tapi kita beli gitu ya, hold. Nanti waktu buruan kalau misalnya dia naik aja misalnya kali ke all time high, udah ratusan persen yang tadi kita bahas potensinya. Jadi mungkin ini, tapi kembali lagi tadi ya, disclaimer on and do your own research juga. Bukan sesuatu yang pasti, tapi kita ngomongin tentang tesis kita, kenapa ini alasannya dan lain-lain. Jadi itu dulu dari saya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Tadi kita aim untuk 350 likes, jadi ya pencet tombol likes-nya kalau yang belum. Share videonya juga untuk biar teman-teman bisa lebih teman-teman gitu ya, lebih tahu lagi tentang market crypto. Dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.